Ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Ini kita bakalan bicara topik kelanjutan dari video kita kemarin tentang traffic generation bla bla yang saya lupa namanya. By the way, kita sekarang sampai ke topik online marketplace. Jadi seperti yang sudah kita bahas di video-video kemarin ya, cara terbaik untuk dapat traffic itu adalah dengan cara cari situs lain yang sudah rame, kemudian atau cari orang yang punya situs rame, kemudian kita entah kerjasama dengan dia atau kita jadi parasit, kita nebeng di situs rame tersebut. SEO sebenarnya juga seperti itu gitu ya. Kita tahu Google itu situs yang sangat rame, dan itu kenapa kok salah satu cara untuk dapat traffic adalah dengan cara ranking di Google gitu ya. Kita tahu kalau YouTube itu adalah situs yang rame, banyak dikunjungi oleh orang. Oleh karena itu kita bikin channel di YouTube. Sebenarnya logikanya gitu aja. Facebook, kita tahu Facebook adalah tempat yang rame, maka kita bikin di Facebook ya kan. Nah, kita bakalan beranjak ke online marketplace gitu ya. Online marketplace itu apa sih? Jadi kurang lebih ini adalah tempat dimana Anda sebagai kebanyakan kebanyakan di sini yang bakalan saya bahas adalah situs C2C ya, dimana konsumen dengan konsumen lain bertemu gitu ya. Jadi bertemunya itu per perorangan gitu, yang jual perorangan dan yang beli juga perorangan. Situs-situs seperti misalnya Toko Bagus dan Berniaga seperti itu. Tokopedia juga seperti itu. Jadi sistemnya bukan B2B atau B2C atau C2B atau hal lain semacamnya. Jadi bukan dari bisnis ke customer ya, bukan dari bisnis ke customer. Jadi bukan bisnis jual ke customer atau customer beli ke bisnis, atau dari bisnis ke bisnis. Saya misal pengen jual apa ya, mungkin sepeda motor saya gitu. Saya taruh di situs-situs ini gitu ya. Saya listing di situs-situs ini, kemudian ada kemungkinan listingan saya tersebut ketika saya pertama kali listing kan ada di halaman pertama dan ada di posisi teratas itu, kecuali kalau nanti ada lagi listingan baru nanti ketindih lagi yang baru ya kan. Nah, di saat tersebut dan juga ada kemungkinan kalau listingan kita tersebut nanti ranking di Google ya, yang membuat dan dari situ, dari apa itu namanya, dari situs tadi, dari situs tempat kita listing, plus ketika listingan kita ketika listingan kita ranking juga di Google, maka dari situlah kita dapat traffic gitu ya. Saya harap Anda mudeng dengan logikanya dari mana kita dapat traffic dengan dari tiga situs ini. Jadi sebenarnya intinya gampang aja ya. Ada tiga situs yang bakalan saya jelaskan di video kita kali ini. Pertama adalah berniaga.com, kedua adalah tokobagus.com, ketiga adalah tokopedia.com. Nah ini saya bakalan jelasin masing-masing gitu ya. Lebih cocok karena beberapa situs itu lebih cocok untuk jenis produk tertentu gitu. Jadi situs seperti Berniaga dan Toko Bagus itu lebih cocok untuk hal-hal yang apa ya, sifatnya itu mahal gitu, bukan hal-hal yang sifatnya itu tersier. Hal-hal yang seperti apa ya? Sebentar, saya kasih contoh deh biar enak. Jadi misalnya Berniaga gitu ya, itu biasanya yang dijual dan yang gampang laku itu biasanya adalah komputer, kemudian gadget seperti misalnya PDA atau misal tablet atau misal apa gitu kayak iPhone atau apa gitu kayak ya, gadget seperti itu. Kemudian mobil, otomotif lah pokoknya. Jadi entah itu mobil ataupun aksesorisnya mobil, atau motor atau aksesorisnya motor. Kemudian juga biasanya rumah ya, meskipun Berniaga itu tidak diperuntukkan khusus untuk rumah, tapi ada beberapa listingan rumah gitu ya, karena memang ya gimana ya, agen properti memang cara apa aja dipakai untuk ngepromosiin barangnya dia ya, yaitu rumah. Jadi Anda nggak usah kaget kalau ada nomor rumah di berniaga.com. Jadi pokoknya hal-hal seperti itu, bukan hal-hal yang apa ya, pokoknya gimana ya, mahal lah, nilai transaksinya itu tinggi gitu ya, bukannya mahal ya, tapi nilai transaksinya itu tinggi. Jadi bukan misalnya seperti t-shirt atau misal
seperti parfum atau misal seperti minuman herbal seperti itu hal itu biasanya jarang Anda temui di Berniaga. Jadi di Berniaga itu lebih konsepnya juga berniaga itu juga konsepnya adalah barang bekas gitu ya, yang sudah nggak terpakai, yang memenuhi tempat gitu ya, kemudian Anda jual gitu, nanti barangkali ketemu orang cocok. Jadi kalau Anda misal produk Anda misal ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu, misalnya mobil, kemudian gadget, kemudian kamera, kemudian ya hal-hal seperti itu dengan nilai transaksi tinggi, Anda bisa pertimbangkan untuk listing produk Anda di berniaga.com. Toko bagus juga kurang lebih apa itu namanya, sistemnya sama gitu ya, dan barang yang dijual sama. Jadi ini ini adalah berniaga ya. Jadi gampang aja sebenarnya untuk apa itu namanya, untuk bisa pasang iklan di berniaga. Dan pasang iklan atau sebutan saya listing ya, karena saya biasanya di eBay nyebutnya listing. Jadi ini juga kurang lebih sama seperti eBay kan. Jadi Anda klik aja pasang iklan ini, kemudian nanti Anda nanti bakalan dipandu untuk pasang iklan, dan nanti sebelum iklan Anda terpasang, Anda nanti biasanya bakalan disuruh register terlebih dahulu. Jadi oh ini apa itu, ini JavaScript saya tidak aktif, jadi akan saya aktifkan terlebih dahulu. Jadi intinya saya rasa relatif simple ya. Jadi ini adalah data pribadi ini untuk kontak Anda ya. Jadi Anda biar bisa dikontak seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Namanya Anda listing produk ya, namanya Anda mau jualan produk di internet itu sebenarnya simple aja. Letakkan produk deskripsi Anda di internet gitu ya, di sebanyak mungkin tempat. Letakkan produk deskripsi Anda, kemudian sebutkan harga Anda berapa, kemudian bikin mereka mudah untuk menghubungi Anda gitu ya, kasih kontak Anda yang banyak gitu ya. Kemudian kasih tahu FAQ-nya, apa aja rules-nya gitu ya. Misalnya pengirimannya gimana, apakah sudah termasuk ongkos kirim atau belum, pakai apa pengirimannya, dikirim dari mana gitu-gitu, hal-hal seperti itu gitu. Jadi cuma empat hal itu tok gitu sebenarnya, untuk Anda bisa mulai jualan barang di internet, untuk bisa mulai promo barang di internet, sangat-sangat gampang sekali. Jadi saya nggak bakalan pandu Anda melalui ini, tahapan ini. Saya yakin Anda bisa sendiri. Anda cuma tinggal ikuti aja petunjuk yang ada di sini. Saya suatu saat mungkin bakalan bikinkan PDF pendamping untuk ini ya, untuk cara pasang iklan di Berniaga atau di Toko Bagus dan di Tokopedia gitu ya. Jadi ini berniaga.com, dan Berniaga adalah salah satu situs paling ramai di Indonesia. Jadi coba kita lihat ranknya dari Alexa-nya 1461. Jadi kalau Anda tahu Alexa rank, semakin sedikit Alexa rank itu berarti semakin ramai suatu situs. Ini dia bisa dia bisa di angka 1000, ini artinya situs dia sangat-sangat ramai sekali. Coba kita buka tokobagus.com. Tebakan saya adalah situs ini sama-sama ramainya, bahkan mungkin lebih ramai daripada berniaga.com. Coba kita lihat. Oh, dari ranking kita bisa lihat kalau Alexa ranknya 591, artinya situs ini lebih ramai daripada berniaga.com. Dan seperti yang bisa Anda lihat, beberapa kategori yang ada di sini: mobil, motor, properti, fashion, elektronik dan gadget ya, cantikan, kesehatan, hobi dan olahraga, bla bla, dan banyak lagi di sini. Saya nggak yakin di sini fashionnya cukup cukup lengkap ya, tapi saya nggak yakin nggak yakin bagian fashionnya itu hidup gitu ya di sini, karena setahu saya ini bukan tempat untuk istilahnya untuk jualan, bukan tempat yang cocok lah seenggaknya untuk jual produk fashion, seperti misalnya jual baju seperti ini, jual topi, jual jaket seperti ini, karena tipe listing yang karena sistem dari Toko Bagus dan Berniaga ini adalah directory listing gitu. Jadi ada cuma listing produk satu persatu gitu. Jadi Anda tidak dikasih kayak toko online di mana Anda bisa listing beberapa produk sekaligus, tidak seperti itu gitu. Jadi saya agak ragu gitu kalau kalau Anda jualan baju di Berniaga dan di Toko Bagus, hasilnya akan bagus gitu ya. Jadi ya gitulah. Nah,
Sekarang apa itu namanya, kita bakalan pindah ke situs ketiga yaitu tokopedia.com. Dan tokopedia.com ini berbeda dengan dua situs yang tadi sudah saya sebutkan, Berniaga dan Toko Bagus ya. Tokopedia ini memang dia itu ensiklopedi dari toko online gitu. Jadi Tokopedia ini dia memang konsepnya itu ketika Anda register ya, ketika Anda jadi member di Tokopedia, maka Anda akan memiliki toko online Anda sendiri. Jadi toko online Anda nanti itu apa ya? Nanti itu username Anda gitu .wikipedia.com gitu. Jadi subdomain .tokopedia.com. Jadi kita bakalan coba lihat satu contoh ya. Dan di sini lebih cocok bagi Anda untuk apa itu namanya, untuk jualan produk-produk fashion seperti ini, karena dia memang fokusnya memang ini memang toko online gitu ya. Ini memang toko online gitu. Jadi ini lebih cocok daripada Berniaga dan Toko Bagus ya untuk jualan produk fashion, jualan parfum, jualan minuman herbal gitu-gitu, hal-hal seperti itu. Jualan aksesoris seperti misal manik-manik atau apa gitu, kayak itu lebih cocok dijual di sini. Juga peralatan rumah tangga gitu juga lebih cocok dijual di sini. Anda juga bisa kayak temukan apa ya, t-shirt polos gitu. Di sini ada yang jual grosir t-shirt polos dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tempat yang sangat-sangat bagus sekali kalau Anda tertarik untuk fashion ya, entah Anda mau beli di sini untuk Anda jual lagi di lingkungan sekitar rumah Anda, atau Anda punya sesuatu gitu, Anda punya kerabat Anda atau diri Anda sendiri, misal Anda apa itu namanya, desain kaos seperti ini. Nah, Anda bisa jual, Anda bisa taruh produk Anda di sini gitu. Dan coba kita lihat salah satunya ya. Nah, ini adalah toko online-nya Mama Naca ya. Coba kita oh, jadi saya tadi salah ya, bukan subdomain ya, tapi subdirectory tepatnya. Jadi ini saya coba lihat toko online dari, nah ini Mama Nacaca. Jadi Anda nanti ketika Anda register di Tokopedia, Anda nanti bakalan dapat toko online seperti ini. Jadi Anda bisa kasih nama toko Anda sendiri, Anda bisa kasih logo seperti ini, kemudian Anda kasih apa ini, tagline ya, ready stock, fast response, good quality. Oh, keren sekali. Kemudian dia juga bisa apa ya, kasih apa ya ini, visi misi ya mungkin ya. Kepuasan dan kepercayaan konsumen ya, bla bla bla. Kemudian di sini ada data tentang Anda, 1,3 ribu produk terjual. Kemudian poin Anda, kecepatan, akurasi, pelayanan, kemudian ada bintang di sini. Dan di sini ya seperti yang bisa Anda lihat, ini kurang lebih seperti toko online Anda sendiri gitu ya, seperti toko online Anda sendiri, di mana Anda bisa listing beberapa produk Anda sekaligus dan itu bakalan terkumpul di satu tempat gitu ya. Jadi beda dengan Toko Bagus dan Berniaga, di mana nanti produk yang Anda listing tidak terkumpul di satu tempat gitu ya, karena ini apa itu namanya, directory listing ya. Tapi kalau di Tokopedia nanti produk yang Anda listing bakalan terkumpul di satu tempat gitu, selama Anda listing dalam satu akun yang sama gitu ya. Jadi saya harap Anda mudeng maksud saya. Nah, di sini juga ada perbedaan mendasar ya tentang biayanya gitu ya. Mungkin Anda sudah tahu ya kalau Berniaga, Toko Bagus dan Tokopedia tiga-tiganya gratis. Tapi sebenarnya nggak gitu juga gitu. Ada satu dari tiga hal ini yang tidak benar-benar gratis gitu ya. Untuk berniaga.com memang gratis gitu ya. Gratis 100% dalam artian gratis tis-tis gitu ya. Jadi Anda pokoknya punya akun, Anda bisa pasang iklan gitu ya. Mungkin iklan Anda dibatasi, mungkin tempat dari iklan yang Anda buat, listingan Anda mungkin tidak tinggi gitu ya. Mungkin ada kayak di tengah gitu. Kalau Anda member gratisan mungkin ada di tengah. Kemudian mungkin iklan Anda tidak mencolok, tapi meskipun demikian tetap saja Anda pasang iklan itu 100% gratis gitu ya. Begitu juga di Toko Bagus. Anda pasang iklan juga 100% gratis. Toko berniaga.com dan Toko Bagus itu tidak ada kaitan sama sekali dengan proses pembayaran yang Anda lakukan atau yang pelanggan Anda lakukan gitu ya. Jadi mereka itu benar-benar 100% hanya menyediakan platform di mana Anda bisa berjualan seperti itu.
Jadi seperti ini bisa Anda lihat sendiri, dia juga kasih tahu anunya, klik cari di lokasi terdekat, ketemuan, hubungi penjualnya tanpa perantara, deal, COD, periksa dan transaksi. Jadi memang berniaga dan toko bagus juga saya yakin seperti itu ya. Kalau saya salah nanti tolong ingatkan, tapi seingat saya, setahu saya seperti itu. Jadi berniaga dan toko bagus ini hanya menyediakan platform, jadi Anda gak bayar apa-apa, benar-benar gratis. Sementara kalau Tokopedia.com ini, dia selain menyediakan toko online ya, dia juga menyediakan platform pembayaran gitu. Artinya apa? Dia menyediakan apa ya istilahnya? Dia menyediakan eh, cara pembayaran gitu. Jadi dia menyediakan sistem di mana pembayaran itu dilakukan melalui Tokopedia.com gitu, dan Tokopedia.com itu nanti akan mengambil persentase dari keuntungan Anda gitu ya. Jadi misalnya apa itu namanya, itu juga, tapi itu tentu saja masuk akal gitu, mengingat Anda menggunakan jasa dari Tokopedia ya kan. Anda kan pakai jasanya dia untuk dapat toko online ini ya kan. Jadi tentu saja wajar kalau apa itu namanya, mereka menarik persentase kecil dari keuntungan Anda gitu ya. Jadi sistem kerjanya di Tokopedia ini seperti ini. Ketika pembeli ingin berbelanja sesuatu ke Anda, mereka mentransfer ke rekening dari Tokopedia gitu ya. Dan uang tersebut tidak akan cair ke Anda sampai Anda mengirim barang yang dibeli oleh si pembeli Anda tadi gitu ya. Dan ketika 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 barang yang ketika barang Anda yang sudah Anda maksud saya ketika barang yang dibeli oleh pelanggan Anda itu tadi sudah Anda antar, ketika barangnya sudah Anda antar, maka nanti pembeli nanti punya waktu 3 hari untuk mengkonfirmasi barangnya sampai atau tidak gitu ya. Nanti kalau barangnya sudah sampai, nanti pembelinya itu harus konfirmasi ke Tokopedia, ini loh barangnya sudah sampai, uangnya cairin ke penjual ini gitu, ke seller ini gitu. Nah nanti ketika sudah confirm seperti itu, maka uangnya bakalan cair. Tapi tentu saja nanti gimana, Anda mungkin tanya, nanti gimana kalau yang beli nggak confirm? Tenang saja, karena dalam waktu 3 hari, kalau si pembelinya itu tidak confirm, maka Tokopedia akan mengasumsikan bahwa barangnya itu sudah sampai. Jadi setelah 3 hari nanti uangnya bakalan cair ke Anda gitu ya, asalkan tentu saja Anda punya bukti pendukung seperti misal resip pengiriman dan lain sebagainya. Tapi setahu saya tidak ribet jualan di Tokopedia, relatif mudah, dan Tokopedia sudah hampir memikirkan segala yang diperlukan untuk membuat transaksi online di Indonesia relatif mudah gitu. Dan ini juga alternatif bagus ya untuk Anda yang ingin punya toko online tapi ada keterbatasan dalam hal teknis gitu ya. Misal nggak bisa kayak bikin toko online di WordPress, bingung bikin toko online di domain Anda sendiri dan lain sebagainya, di hosting Anda sendiri, Anda bisa gunakan situs ini gitu ya untuk mulai bikin toko online pertama Anda gitu ya. Meskipun tentu saja simple ya, desain toko online Anda sama dengan toko online lainnya, tapi tetap saja yang penting bukan desainnya, yang penting bukan apa kayak fitur toko online-nya atau apa gitu, kayak itu semua nggak penting. Yang penting segera bikin barang Anda online sehingga bisa ditemukan oleh calon pembeli Anda. Dan karena barang yang ditemukan dan bisa dibeli itulah yang bikin Anda dapat uang gitu ya, bukan toko online bagus atau apa kayak itu semua, saya rasa bullshit gitu ya. Yang penting itu adalah pokoknya Anda gampang ditemukan online, dah gitu aja. Anda nanti pasti Anda nanti pasti dapat orderan gitu. Oke, jadi sekian dari saya Syamsul Alam. Saya harap pembahasan kita kali ini tentang 3 situs ini, yaitu Berniaga, Toko Bagus, dan Tokopedia, kasih sedikit wawasan ke Anda tentang gimana caranya dapat traffic dari online marketplace ini. Saya harap Anda belajar sesuatu dari video ini. Di video kita yang mendatang, kita bakalan bicara tentang gimana caranya dapetin traffic dari orang lain yang punya traffic gitu. Apa aja sih yang perlu dilakuin gitu. Nah, oke. Sekali lagi terima kasih. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Salam senyum.